Meski korupsi merugikan negara triliunan, sistem perampasan aset koruptor di Indonesia masih sulit diresmikan. Birokrasi berbelit, kepentingan politik, hingga ketidakberanian hukum membuat para koruptor tetap bisa hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Inilah langkah untuk bisa disahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Dan legislasi sekarang sedang merumuskan, sudah instruksi dari Presiden dan kemudian juga dikomunikasikan oleh pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua, lalu balik segera disuruh merumuskan. Jadi nggak bisa nih kalau rumus apa nih? Untuk pembahasan RUU perampasan aset. Aset di Komisi 3? Dibalik. Oh, dibalik. Sementara dibalik. Jadi dia harus masuk program legislasi nasional. Aduh, panjang. Harus masuk program legislasi prioritas. Harus diputuskan nanti lewat badan musyawarah. Badan musyawarah harus diputuskan di paripurna. Ini tahapannya ya. Jangan marah ya. Ini tahapan yang harus terjadi. Tapi apakah bisa dipercepat? Bisa. Bisa. Bisa dipercepat. Kalau paling cepat berapa tahun, Bu? Paling cepat itu keputusan politik berarti ya. Keputusan yang udah-udah juga ada yang cepet tuh 2 minggu segala macam. 2 minggu, gitu. Bu? Ada yang itu jalur mana tuh, Bu? Ya itu keputusan politik itu memang menurut saya perlu pengawalan dari publik kayak gini. Tapi publik juga jangan kemudian pokoknya enggak. Ini ada tahapan normatif ini, karena kalau enggak tidak melalui tahapan ini bisa ilegal disebutnya. Bisa kena kasus. Iya, karena tidak melalui tahapan ini. Pertanyaannya, tahapan ini lu bikin panjang atau pendek ini gitu. Ya, itu dia kan. Ya, itu keputusan politik. Dan itu nanti siapa yang bisa melakukan itu? Ya semua fraksi yang ada di DPR yang punya power untuk melakukan itu. Semua. Kalau saya presiden, saya menginstruksikan itu harus selesai dalam waktu tempo 1 bulan, anggap. Kita bukan sistem parlementer, kita sistem presidensial, gitu. Kita tidak ada perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Ya, kita adanya adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat dan ada trias politika pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif begitu. Dan tadi aku bilang DPR pun tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Itu konstitusi. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan pentingnya sekali lagi, apakah bisa dipercepat? Bisa. Kalau kemudian DPR tidak mengerjakan, apakah ini bisa diambil suatu keputusan oleh presiden? Bisa. Namanya bukan undang-undang, namanya peraturan Perpu. Peraturan pengganti undang-undang. Tapi itu sama kekuatan hukumnya dengan undang-undang. Berarti hak prerogatif presiden kan? Bisa. Jadi silahkan kalau ini nanti dalam makanya aku bilang kenapa aku minta perpres, kenapa presiden itu di dalam sistem presidensial dia sebagai